Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang kita nanti-nantikan saudara, kita kembali mempelajari monoteisme menurut Galatia 3 ayat 19 sampai 20. Ini episode yang ke-14. Ya. Episode 14 ini ada dua bagian ya Pak Yehuda. Ya. Kita mulai sekarang bagian 1 dulu. Monoteisme menurut Galatia pasal 3, 19 dan 20. Ya. Mari Pak Yehuda baca. Baik, saya bacakan Pak. Demikian dalam Galatia 3 ayat 19 sampai 20. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Di dalam dua ayat ini dikemukakan tentang keesaan Allah atau monoteisme yang alkitabiah. Meneguhkan monoteisme yang alkitabiah, dalam konteks ini Rasul Paulus juga menyinggung mengenai janji Abraham dan keesaan seorang pengantara. Oke, kita mulai dengan judul keturunan Abraham ya Pak ya. Ya. Dalam Galatia ya, dalam Galatia pasal 3 ini, ya, ayat 19 sampai 20 terdapat kata janji, ya, janji. Maksudnya ini menunjuk janji Allah kepada Abraham yang ada di Kejadian pasal 12. Ya. Coba kita baca ya Pak, Kejadian pasal 12 ayat yang pertama ya Pak. Dari ayat pertama. Ya. Kejadian pasal 12 dari ayat yang pertama. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Janji Allah kepada Abraham ini adalah mengenai datangnya Mesias. Ya. Yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ya. Seperti yang tertulis, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Mungkin Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 itu ada kalimat penting yang harus dalam kejadian itu. Ya. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ada kalimat penting ya yang harus diperhatikan tuh. Ya. Yang dari keturunanmu itu ayat berapa itu? Ada kalimat penting yang harus diperhatikan. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar itu. Dan dari keturunanmu apa? Dan coba kalimatnya di mana itu yang di pasal 15 mungkin ya Pak. Akan menjadi seluruh bangsa kan diberkati tadi ayatnya mana? Ya. Sebenarnya itu menunjuk bahwa dari keturunan Abraham itu semua bangsa di dunia akan diberkati. Iya Pak. Itu maksudnya. Seluruh bangsa di dunia. Maksudnya itu kedatangan Yesus ya. Ini kalimat inilah. Dan olehmu semua kaum keturunan di muka bumi akan mendapat berkat. Nah ini maksudnya. Ya. Itu maksudnya. Olehmu begitu ya Pak. Yang olehmu itu melalui keturunannya. Ya. Ya. Janji Allah kepada Abraham adalah mengenai datangnya Mesias. Sampai keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Ya. Ya kan? Oke. Nah, jelas ya? Ya, ya Pak. Pengantara akan hadir itu yang dijanjikan Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pengantara itu adalah Yesus. Ya. Dalam Galatia 3 ayat 14 tertulis, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham, betul nggak tadi? Ya. Sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya. Jadi Yesus adalah penggenapan janji Abraham
bahwa dari keturunan Abraham semua bangsa akan diberkati. Iya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus memang keturunan Abraham atau diperanakkan Allah melalui keturunan Abraham. Yesus adalah anak Allah yang dilahirkan melalui keturunan Abraham. Nah, persoalan mengenai keturunan Abraham adalah satu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan umat pilihan. Sebab hal itu terkait dengan beberapa aspek. Ya. Jadi ini penting sekali, persoalan mengenai keturunan Abraham ini satu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan umat pilihan. Ya. Ya. Dan olehmu semua kaum keturunan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi persoalan keturunan Abraham itu penting. Ini terkait dengan beberapa aspek. Coba aspek pertama. Aspek yang pertama, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22. Nah, kita baca ya. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke-22. Ya. Sebentar, Pak. Yohanes 4 ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sebenarnya dari ayat itu juga ada muncul kebenaran yang harus kita tangkap bahwa Allah yang benar itu Allahnya orang Yahudi. Itu maksudnya. Ya. Oke. Sekarang kita teruskan pembacaannya. Allah menunjukkan bahwa Allah yang benar adalah Allah Israel. Jejak Allah dapat ditemukan pada kehidupan dan sejarah bangsa Yahudi. Galatia pasal 3 ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-16. Tidak ada dokumen pengenalan akan Allah seperti yang Allah berikan kepada atau melalui bangsa Israel. Iya. Dari kitab suci bangsa ini tercatat nubuatan yang menunjukkan juru selamat yang benar dari Allah. Jika tidak terverifikasi oleh nubuatan kitab suci bangsa Israel, maka seorang yang mengaku utusan Allah harus ditolak. Jadi Ya. bahwa keturunan Abraham akan menjadi utusan Allah yang menjadi juru selamat. Dan itu terverifikasi dari nubuatan-nubuatan di kitab suci bangsa Israel. Oke? Ya. Oke. Teruskan. Oke. Tidak ada juru selamat atau utusan Allah datang dari bangsa manapun selain dari bangsa Yahudi. Nah, jadi jelas bahwa Yesus Kristus itu juru selamat yang sejati, juru selamat yang benar. Dalam hal ini bangsa Israel menjadi saksi yang menunjukkan bahwa Allah yang benar adalah Elohim Yahweh. Sampai akhir zaman, bangsa Israel menjadi pertaruhan untuk membuktikan siapakah Allah yang benar. Maka bangsa itu tidak pernah musnah. Walaupun di Perang Dunia Kedua selama 7 tahun, tahun 1939 sampai tahun 1945, ya, Nazi mencoba untuk memunahkan genosida bangsa Yahudi. 6 juta orang Yahudi meninggal, tapi tidak habis. Ya, dan akhirnya di tahun 1948, 14 Mei, bangsa Yahudi memproklamirkan bangsa negara Israel modern. Sampai hari ini, bagaimana bangsa itu eksis di tengah-tengah tekanan dari berbagai pihak. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa itu menjadi pertaruhan. Iya. Iya. Diserang dari berbagai penjuru, masih eksis bahkan sekarang. Yahudi menguasai lobi Amerika, lobi DPR, ya, lobi ya. Lalu kita melihat bankir-bankir dunia, lembaga-lembaga keuangan dunia di tangan orang Yahudi. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada bangsa itu. Nah, terus. Oleh karena ini, keberadaan Allah yang monoteistik yang dipahami bangsa tersebut, bangsa Israel, menjadi landasan permanen pengertian mengenai monoteisme bagi semua manusia. Ini penting loh ya. Jadi sejak di bumi sekarang ini sampai di kekekalan, monoteistik dari bangsa Yahudi itu menjadi standar
Allah yang kita percayai. Karena Allah itulah yang membuktikan bahwa dialah Allah yang benar, yang jejaknya ada dalam kehidupan bangsa Yahudi. Ini tidak boleh diubah sama sekali. Ya. Jadi kita dulu Trinitarian ya, kita telah mengubah sebenarnya monoteistik yang benar menjadi triteisme sebenarnya itu, bukan monoteisme itu. Ya, oke, teruskan. Ya, aspek yang kedua, Allah memenuhi janjinya kepada Abraham bahwa dari keturunannya semua bangsa akan diberkati. Kejadian 12 ayat 1-3 dan Ibrani 6 ayat yang ke-13. Ya. Ikatan perjanjian Allah dengan Abraham adalah ikatan perjanjian abadi. Dalam hal ini Allah menunjukkan kesetiaannya yang sempurna. Terkait dengan hal ini dalam Roma pasal 11 ayat 28 tertulis mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi ditinjau dari Injil mereka itu musuh Allah. Ya. Mereka menyalibkan Yesus. Ya. Sampai hari ini memusuhi orang Kristen juga. Artinya bukan memusuhi, menganiaya, tapi tidak bersahabat. Ya. Karena mereka tidak percaya Yesus itu Mesias. Begitu. Tetapi ditinjau dari nenek moyang mereka kekasih Allah. Itu Allah itu begitu konsekuen ya. Ya. Terus. Yang dimaksud dengan nenek moyang tersebut adalah Abraham. Ini Ya. Roma 11 ayat yang ke-11-nya. Maaf, ayat yang pertama, Roma 11 ayat 1. Itu menunjukkan bahwa Allah itu setia. Ya. Nenek moyang itu maksudnya Abraham. Allah sudah pernah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Terus. Ya. Demi menegakkan perjanjiannya dengan Abraham, Allah tetap mengasihi bangsa itu. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada mereka, dan kelimpahan Tuhan berikan. Ulangan 28 ayat 13 dan Dan Yesaya. kelimpahan. Ya. Dan kelimpahan diberikan oleh Tuhan ya. Iya. Oke, terus. Ini ayatnya juga terambil dari Yesaya pasal 60 ayat yang kelima. Ya, jadi kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada umat pilihan itu bukan untuk orang Kristen, itu untuk bangsa Israel. Kalau orang Kristen di banyak tempat, banyak orang Kristen di daerah miskin sekali. Ya. Tapi kalau orang Israel, Anda pergi ke Australia, Anda ke Sydney, Anda ke beberapa negara besar di dunia misalnya, ada klaster-klaster Yahudi yang mewah-mewah. Ya. Di mana ada orang Yahudi situ mereka mewah. Itu maksudnya. Jadi salah loh kalau ada pendeta berkata kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada kita orang Kristen. Ya, Ya. Oke terus. Dalam hal ini ditunjukkan dengan nyata-nyata keagungan dan kebesaran pribadi Elohim Yahweh di dalam dan melalui bangsa Israel. Ya melalui bangsa Israel. Oke. Jadi ini yang kedua ini Allah memenuhi janjinya ya. Aspek kedua. Aspek ketiga. Sekarang aspek yang ketiga, Ya. Allah memenuhi janjinya bahwa keturunan Daud tidak akan bergeser dari tahta Israel. Tentu maksud tahta Israel adalah pemerintahan kekal Allah di langit baru dan bumi yang baru. Raja itu adalah anak tunggal Allah Bapa sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini ayatnya cukup panjang, Pak. Disebut aja. 2 Samuel pasal 7 ayat 13, 1 Raja-Raja 2 ayat 45, pasal 8 ayat 20, pasal 9 ayat 5, Lukas pasal 1 ayat 32, Wahyu 22 ayat 1 dan 3, dan lain-lain. Nah, begini. Yesus adalah, atau Isa ya, dipahami oleh agama lain, itu terbesar di bumi dan di akhirat. Ya. Dan itu keturunan Abraham. Ya. Dari Ishak, dari Yakub. Keturunan Abraham, turun Ishak, Yakub, 12 suku, Yehuda, Yesus. Jadi tidak akan jatuh kemana-mana. Ya. Jatuh ke keturunan Abraham dari suku Yehuda, khususnya dari Raja Daud. Ya. Oke. Raja-raja yang hadir dalam kehidupan bangsa Israel tidak ada yang benar-benar membawa umat kepada kelimpahan berkat Tuhan dan ketenangan serta ketentraman yang sejati. Yesuslah Taruk Isai yang membawa umat pilihan, yaitu umat pilihan dalam iman kepada Yesus dari segala bangsa, kepada kelimpahan yang sesungguhnya.
Yesaya pasal 11 ayat 1 dan ayat 10, Yeremia pasal 53 ayat 2, Roma 15 ayat 12, dan Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Jadi Yesus keturunan Isai ini yang membawa umat pilihan orang Israel, Israel rohani maksudnya. Yesuslah taruh Isai yang membawa umat pilihan, yaitu umat pilihan dalam iman kepada Yesus, dari segala bangsa kepada kelimpahan yang sesungguhnya. Terus, Dalam hal ini orang percaya dihisapkan, diperhitungkan, dan diklasifikasikan sebagai keturunan Abraham dalam atau oleh iman, sebagai Israel rohani. Galatia pasal 6 ayat 14-16, Efesus 2 ayat 11-13, dan lain-lain. nah, Yesus taruh Isai membawa umat pilihan, yaitu umat pilihan oleh iman, Israel rohani maksudnya ya, dalam kelimpahan. Jadi nanti di sana Yesus itu bukan Raja Israel duniawi, Ya. bukan Israel yang sekarang, tapi Israel rohani kita semua orang percaya. Ya. Oke, ini kita selesai bicara mengenai keturunan Abraham. Ya. Dan kata keturunan Abraham ini memiliki aspek-aspeknya. Ya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Allah memenuhi janjinya, lalu Allah memenuhi janjinya, Yesus datang, lalu Allah memenuhi janji bahwa dari keturunan Daud, Yesus jadi Raja. Ya. Oke, sekarang teruskan dengan subtema ini, Ya, dalam perjalanan waktu. Oke. Yesus adalah anak Allah yang juga Adam terakhir. Dilahirkan bukan karena keinginan persetubuhan laki-laki dan perempuan, tetapi dilahirkan dari Roh Kudus. Kelahiran Yesus adalah peristiwa ulang dari kelahiran Adam pertama di bumi oleh hembusan nafas Allah. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, ini mungkin orang tidak suka. Padahal ada prinsip-prinsip yang sama antara kelahiran Yesus dan Adam. Kita lihat. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Pak. Saya Iya. bacakan. Baik, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Yahweh Allah, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, nafas Allah bisa menuju roh Allah. Ya. Nafas Allah tentu maksudnya adalah roh Allah yang memberi kehidupan. Ya. Nah, sebagaimana Yesus lahir dari Roh Kudus, demikian pula Adam pertama hidup oleh hembusan nafas Allah yang tentu menunjuk pekerjaan roh Allah. Ya. Sama-sama roh Allah ini yang bekerja. Sebagaimana Adam diambil dari tanah, Ya. demikian pula Allah menggunakan sarana tubuh Maria yang adalah berasal dari debu untuk memperanakan anak tunggalnya. Mazmur 2 ayat 7, Ibrani 1 ayat 5, Ibrani 5 ayat 5. Saya mau tanya, Ya. kan Adam dari debu nih, Ya. kalau Hawa dari mana? Dari tulang rusuknya Adam. Dari debu juga, Dari debu juga. tapi debu yang sudah menjadi daging. Oh ya. Ya, Pak. Maria pun dari debu, Ya. debu yang sudah jadi daging. Jadi Yesus lahir dari Roh Kudus dan melalui sarana tubuh Maria yang juga dari debu, sama-sama dari debu sebenarnya. Iya, Pak. Jelas ya? Iya. Jadi ada kesamaan paralel antara kelahiran Yesus dan kelahiran Adam, kelahiran Adam dan kelahiran Yesus. Maka Yesus disebut sebagai Adam kedua karena memiliki proses yang sama dalam kelahiran atau diperanakannya. Ya. Oke. Nah, teruskan ya. Pernyataan Alkitab menunjukkan bahwa Yesus dihadirkan dalam perjalanan waktu yang dikemukakan dengan dua kata penting, yaitu hari ini sebagai keturunan Abraham. Ya. Mazmur pasal 2 ayat 7 tadi. Mazmur pasal 2 ayat 7, Ibrani 1 ayat 5, Ibrani 5 ayat 5 itu bunyinya sama Ya, Pak. atau mirip. Nah, sekarang kita lihat yang Ibrani 1 ayat 5. Baik, saya bacakan Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ya. Ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ia pernah katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya.
Sebenarnya ini juga bisa mengisyaratkan penciptaan malaikat tidak sama dengan penciptaan manusia. Iya. Jadi kalau orang berkata kenapa malaikat tidak menjadi corpus delicti, karena cara diperanakannya beda. Iya. Betul. Oke? Iya. Oke, teruskan. Semua ayat yang berbicara bahwa Allah yang memperanakan anak Allah atau Yesus, ada kata hari ini. Dari 3 ayat tadi, dari Mazmur 27, Mazmur 1 ayat 5, dan Mazmur 5 ayat 5 ya. Ibrani 1 ayat 5. Maaf, Iya. Ibrani 1 ayat 5, Dan Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 5. Iya. Semua ada kata hari ini. Iya, hari ini kuperanakan. Oke, terus. Hal ini menunjukkan bahwa dihadirkannya Yesus pada perjalanan waktu di bumi, bukan pada praeksistensi atau Hal prasejarah. ini menunjukkan bahwa dihadirkannya Yesus berlangsung atau terjadi. Betul nggak? Yesus Berlangsung atau terjadi, betul? Iya. Pada perjalanan waktu Iya. di bumi, bukan pada praeksistensi atau prasejarah. Iya. Kalau sudah pada hari ini itu berarti ada dalam perjalanan waktu. Mulailah itu hari pertama, hari kedua. Ya, oke. Terus Jadi kata keturunan Abraham dan diperanakan pada hari ini sebenarnya secara tidak langsung mengemukakan fakta tidak adanya praeksistensi Yesus. iya baru diperanakan hari itu. Iya. Hari ini pada dalam atau pada perjalanan waktu. Oke. Dalam ayat-ayat Alkitab sama sekali tidak pernah ada kata atau penjelasan penjelmaan atau yang sejenisnya. Tidak ada. Iya. Jadi kita tidak boleh menggunakan diksi itu untuk Yesus. Iya. Oke. Seperti yang diyakini banyak orang Kristen bahwa Yesus adalah penjelmaan dari firman atau pribadi Allah kedua di samping Allah Bapa. Kalau ada kata penjelmaan, tapi jangan penjelmaan mistik. Ini kita jelaskan di Logos ya. Iya. Penjelmaan itu melalui proses. Bagaimana firman masuk dalam daging. Nanti kita akan lihat ini ya. Yesus adalah penjelmaan firman atau pribadi. Yesus adalah penjelmaan firman bukan secara mistik. Iya. Dia bukanlah firman atau logos yang ada di samping Allah sejak kekekalan. Tapi yang ada Yesus diperanakan oleh Allah menjadi manusia 100% seperti Adam, mengenakan logos atau logos masuk dalam diri atau daging Yesus lewat proses. Iya. Oke. Kalau firman menjadi daging memang tertulis di dalam Alkitab. tapi bukan firman menjelma loh ya. Iya, menjadi daging. Yang menjadi itu egeneto. Terus Yohanes pasal 1 ayat 14 ini kalau di Alkitab bahasa Indonesia menjadi manusia ya Pak ya. iya. Tapi dari bahasa aslinya sarkos. Iya, dalam terjemahan kita firman menjadi manusia itu terjemahan yang bisa memberikan Iya. impresi asumsi yang salah. Terus Harus diperhatikan dengan teliti bahwa bukan firman atau logos menjadi atau menjelma menjadi manusia, tetapi logos atau firman masuk atau menjadi daging. egeneto. Egeneto. Ini kalau belajar tentang logos kita jelaskan detail banget ini. Terus Maksud ayat itu adalah firman masuk ke dalam daging Yesus, bukan sebuah proses penjelmaan mistik. iya, firman itu masuk dalam daging melalui proses bagaimana Yesus bertambah hikmatnya. Iya. Nah, terus Dalam ketiga Injil sinoptis tidak ada sama sekali penjelmaan seperti itu. Yang benar adalah firman atau logos masuk atau menjadi daging. nah, jadi 3 Injil sinoptis, Matius, Markus, Lukas, itu diparafrasakan atau dibahasakan ulang oleh Injil Yohanes yang menghadapi Gnostik, ajaran Gnostik. Jadi tidak mungkin ya ada penjelmaan secara mistik. Karena dalam Matius, Markus, Lukas tidak ada itu. Jadi kalau di Injil Yohanes ada penafsiran Yesus menjelma menjadi manusia itu pasti. Artinya firman menjelma menjadi manusia secara mistik itu pasti salah. Oke. Yang benar adalah firman atau logos masuk atau menjadi daging. Daging dalam konteks ini berbicara mengenai kehidupan manusia terkait dengan hasrat, gairah, nafsu, dan cita-cita
dan berbagai filosofinya. Dan berbagai filosofinya. Oke. Ini berarti Logos masuk dalam daging atau kehidupan Yesus. Karena Logos menunjuk firman-Nya Allah, maka jika Yesus dipenuhi Logos, berarti Yesus dipenuhi oleh Allah. Yohanes pasal 1 ayat 16, Kolose 1 ayat 9, dan Kolose 2 ayat yang ke-9. Jadi daging dalam konteks ini berbicara mengenai kehidupan manusia. Ya. Terkait dengan hasrat, gairah, nafsu, cita-cita, dan berbagai filosofinya. Ini berarti kalau Logos masuk dalam daging atau masuk dalam kehidupan Yesus, itu Yesus diubahkan, Ya. disempurnakan, diubahkan salah, disempurnakan. Kalau kita diubahkan, Ya. karena kita punya kodrat dosa, Logos masuk kita diubahkan. Kalau Yesus tidak ada kodrat dosa, diisi. Ini berarti Logos masuk dalam daging atau kehidupan Yesus. Ya. Nah, kalau Logos masuk terus-menerus, maka dia mengalami kepenuhan Allah. Maka dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 7-9, Yesus pun belajar. Sebagai anak Allah, dia belajar walaupun dia anak. Oke. Jelas nggak Pak ya? Iya. Oke, teruskan. Ada orang-orang Trinitarian yang memakai senjata 1 Timotius 3 ayat 16 sebagai landasan adanya praeksistensi Yesus. Dikatakan di sana, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kalimat dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, menjadi dasar adanya penjelmaan secara mistis, di mana Allah menjadi manusia. Ya, di dalam ayat ini ada kalimat, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Ini dijadikan dasar penjelmaan. Ya. Ini tidak benar. Nah, kalimat dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, teks aslinya adalah theos evaneroste en sarke. Theos evanerote Iya. en sarke. Iya. Yang dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan Allah menyatakan di dalam daging. Theos Allah, evanerote itu menyatakan diri, en sarke di dalam. Oke. Tidak ada kata manusia, tetapi yang ada daging. Jadi kalau Yesus berkata, engkau lihat aku, engkau lihat Bapa, ini maksudnya ini, menyatakan ini. Iya, sarki. Kalau kata daging menjadi manusia, maka orisinalnya bisa berubah. Terjadi kesalahpahaman terhadap ayat tersebut. Kalau diterjemahkan menyatakan dirinya dalam rupa manusia, ya, Iya. dapat menyesatkan pikiran. Dapat menyesatkan pikiran. Iya. Seolah-olah Allah atau Logos atau firman secara otomatis berubah bentuk, menjelma menjadi manusia. Tetapi kalau masuk dalam daging, maka ada proses, yaitu pikiran perasaan Allah masuk, ya, dalam diri manusia sehingga seseorang dipenuhi Allah. Nah, demikian pula dalam kehidupan umat pilihan terjadi proses itu, yaitu hasrat, gairah, nafsu, dan cita-cita dan berbagai, ya, dan berbagai filosofi diubahkan melalui proses mendengar firman dan mengalami transformasi atau metamorfoste. Jadi ingat ya, Yesus mengalami kepenuhan Allah, kita juga bisa mengalami kepenuhan Allah. Dan apa yang dialami Yesus, yaitu kepenuhan Allah dengan Logos masuk dalam dirinya, kita pun juga harus mengalami Logos masuk dalam diri kita. Oke, saya kira di bagian satu ini sudah usai. Kita akan masuk di bagian kedua, ikuti monoteisme
episode yang ke-14 bagian 2 nanti. Tuhan berkati.